Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai prinsip-prinsip bimbingan konseling Islami. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Khairina dan 3 rekan saya, yakni Raudatul Jannah, Asri Wahyuni, dan Safriza Ariska Sitorus. Baiklah, untuk materi yang pertama mengenai pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling Islami. Prinsip ini berasal dari kata prinsipra, yang berarti permulaan dengan suatu cara tertentu yang melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya itu tergantung dari pemula itu. Jadi prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoretik dan teori lapangan yang terarah, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Nah, menurut Prayitno dan Erman Amti, prinsip bimbingan konseling itu merupakan rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya yang berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan, dan proses penanganan masalah, program pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan. Jadi, prinsip bimbingan dan konseling ini menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan sebagai pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan bisa dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, jadi prinsip-prinsip bimbingan konseling ini juga merupakan pemaduan dari hasil-hasil kajian teoretik dan juga praktik yang kemudian dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dalam suatu pelayanan. Lalu materi yang kedua, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling Islami. Nah, tadi di awal kemudian masuk ke materi prinsip-prinsip bimbingan dan konseling Islami. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling itu berkenaan dengan objek dalam pelayanan bimbingan, yakni prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, dan yang terakhir itu prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Nah, dari 4 rumusan tersebut, bimbingan dan konseling itu akan tercapai sesuai dengan keinginan konselor dan klien. Yang pertama itu prinsip umum. Prinsip umum itu terdiri dari yang pertama, bimbingannya itu harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Yang kedua, bimbingan itu diberikan untuk memberikan bantuan agar individu yang dibimbing itu bisa mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Lalu yang ketiga, pemberian bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbingnya. Lalu yang keempat, bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Kemudian pelaksanaan bimbingan dan konseling itu dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang akan dibimbing tadi. Lalu, upaya pemberian bantuan itu harus dilakukan secara fleksibel. Kemudian, program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Lalu, implementasi program bimbingan dan konseling itu harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling, serta pelaksanaannya harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, misalnya seperti dokter, psikiater, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Dan yang terakhir itu, untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari upaya pelayanan bimbingan dan konseling itu harus diadakan penilaian atau ekuivalensi secara teratur dan berkesinambungan. Lalu yang kedua, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa. Terdiri dari yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling itu harus diberikan kepada semua siswa. Lalu yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Lalu yang ketiga, program pemberian bimbingan dan konseling itu harus berpusat kepada siswa. Yang keempat, pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan dan beragam serta luas. Lalu, keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling ini dibentuk oleh siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur bisa menolong dirinya sendiri. Lalu, yang ketiga, prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Yang pertama, seorang konselor itu harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua,
konselor di sekolah juga harus dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuannya. Lalu yang ketiga, sebagai tuntutan profesi, pembimbing atau konselor ini harus senantiasa berusaha mengembangkan dirinya dan keahliannya melalui berbagai kegiatan. Yang keempat, seorang konselor itu hendaknya selalu mempergunakan berbagai informasi yang tersedia mengenai siswa yang dibimbingnya serta lingkungan sebagai bahan yang membantu individu yang bersangkutan ke arah penyesuaian diri yang lebih baik. Lalu konselor itu harus menghormati, menjaga kerahasiaan informasi tentang siswa yang dibimbingnya. Dan yang terakhir, konselor itu harus melaksanakan tugasnya. Hendaknya mempergunakan berbagai metode yang sama. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Wahyuni akan menjelaskan tentang prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi atau manajemen pelayanan bimbingan konseling. Ada 7 prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi. Yang pertama itu ada bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi atau kumulatif record bagi setiap siswa. Yang ketiga, program pelayanan bimbingan dan konseling itu harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, harus ada pembagian waktu antara pembimbing sehingga masing-masing pembimbing itu mendapat kesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan dan konseling. Yang kelima, bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam situasi individu atau kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah terkait. Yang keenam, ada dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, sekolah itu harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang terakhir, kepala sekolah itu merupakan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, kalau berdasarkan beberapa sumber, menurut Bernard dan Fulmer, bahwa prinsip dalam bimbingan dan konseling itu terdiri dari yang pertama itu prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan, dengan masalah individu, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan, dan prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Nah, sasaran pelayanan bimbingan di konseling adalah individu-individu baik secara perorangan maupun selanjutnya prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu baik secara perorangan maupun kelompok. Nah, di individu-individu itu bervariasi dan berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam hal umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi keluarga, kedudukan, pangkat, dan jabatan yang keterkaitannya terhadap suatu lembaga tertentu dan variasi lainnya. Adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan, yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bimbingan dan konseling berurusan dengan sikap dan tingkah laku individu yang berbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks dan unik. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan individu itu sendiri, perlu dikenali dan dipahami keunikan setiap individu dengan berbagai kekuatan, kelemahan, dan permasalahannya. Yang keempat, setiap aspek pola kepribadian yang kompleks seorang individu mengandung faktor-faktor yang secara potensial mengarah kepada sikap dan pola-pola tingkah laku yang setimbang. Karena itu, pelayanan bimbingan konseling yang bertujuan mengembangkan penyesuaian individu itu
segenap bidang pengalaman harus mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan individu. Yang terakhir, meskipun individu yang satu dengan lainnya serupa dalam berbagai hal, tapi perbedaan individu itu harus dipahami dan dipertimbangkan dalam upaya yang bertujuan memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu-individu tertentu, baik anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Kita masuk yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Perkembangan dan kehidupan individu itu tidak selalu dipengaruhi faktor positif. Faktor yang berpengaruh negatif akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap perkembangan dan kehidupan individu, serta bisa menimbulkan masalah tertentu pada individu. Secara ideal, pelayanan bimbingan dan konseling ini ingin membantu berbagai masalah individu, tetapi pelayanan dan bimbingan konseling hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas karena keterbatasan yang ada pada diri sendiri. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu seperti yang pertama, bidang bimbingan pada umumnya dibatasi hanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya mengenai prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan, di mana kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling ini diselenggarakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu insidental dan yang kedua ada terprogram. Pelayanan insidental ini merupakan pelayanan dari konselor yang menjalankan praktik pribadi, di mana pelayanan ini diberikan kepada klien-klien yang secara langsung atau tidak terprogram atau tidak terjadwal. Bisa meminta bantuan kepada konselor dan pelaksanaan pelayanan secara langsung pada waktu mereka datang berkonsultasi. Sehingga konselor ini tidak menyediakan program khusus. Bedanya dengan pelayanan terprogram ini, pelayanan ini ditujukan kepada warga lembaga tempat konselor bertugas. Nah, di sini itu konselor itu dituntut untuk menyusun program pelayanan dan berorganisir atau berorientasi kepada seluruh warga lembaga dan memperhatikan variasi masalah dan jenis layanan yang dapat diselenggarakan. Adapun prinsip-prinsip tentang layanan program dari bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama itu ada sebagai bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan individu. Program bimbingan dan konseling harus disusun dan dipadukan sejalan dengan program pendidikan dan pengembangan secara menyeluruh. Yang kedua ada program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kondisi lembaga, kebutuhan individu dan masyarakat. Yang ketiga ada program pelayanan bimbingan konseling harus disusun dan diselenggarakan secara berkesinambungan dengan anak-anak sampai orang dewasa. Yang keempat ada diadakannya penilaian yang teratur dan terarah terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling anak, mengetahui hasil dan manfaat yang diproses atau diperoleh, serta mengetahui kesesuaian antara program yang direncanakan dengan pelaksanaannya. Kemudian ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan, di mana pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling ini dimulai dengan pemahaman tentang tujuan pelayanan atau tujuan ini akan diwujudkan melalui proses tertentu yang dilaksanakan oleh lembaga ahli dalam bidangnya. Terbagi menjadi 10. Yang pertama itu ada tujuan akhir bimbingan dan konseling. Yang kedua ada dalam proses konseling keputusan yang diambil. Yang ketiga ada permasalahan khusus yang diambil oleh klien. Yang keempat ada bimbingan dan konseling. Yang kelima ada guru dan orang tua yang memiliki tanggung jawab. Yang keenam ada guru dan konselor berada dalam satu keterangan upaya pelayanan. Yang ketujuh ada untuk mengelola pelayanan bimbingan dan konseling dengan baik. Yang kedelapan ada organisasi program bimbingan dan konseling hendaknya fleksibel. Yang kesembilan adanya tanggung jawab pengelolaan program bimbingan dan konseling hendaknya diletakkan pundak seorang pemimpin. Yang ke-10 ada penilaian pendidik
perlu dilakukan terhadap program yang sedang berjalan. Kemudian ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, prinsip ini merupakan pelayanan bimbingan dan konseling secara resmi yang ada di sekolah, tetapi pelaksanaannya ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Konselor juga memberikan kesempatan pada seluruh personal sekolah dan siswa untuk mengetahui program-program yang hendak dijalani. Program-program yang hendak dijalani ini terbagi menjadi 5. Konselor harus selalu mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan antara hubungan konselor dengan personal sekolah lainnya. Kemudian ada konselor harus bertanggung jawab untuk memahami peranannya sebagai konselor profesional dan menerjemahkan peranannya itu di dalam kegiatan nyata. Yang ketiga itu ada konselor harus bertanggung jawab kepada seluruh siswa, baik siswa-siswi yang gagal, yang menimbulkan tanggungan atau gangguan, yang berkemungkinan putus sekolah, yang mengalami permasalahan emosional. Yang kelima ada keenam, konselor harus mampu bekerja secara efektif dengan kepala sekolah dan memberikan perhatian yang peka terhadap kebutuhan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Kastorus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi, pelayanan bimbingan dan konseling secara resmi memang ada ya di setiap sekolah, akan tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling Islam di sekolah. Yang pertama ialah bimbingan dan konseling Islam perlu memperhatikan sikap dan tingkah laku individu dengan segala perbedaan dan kebutuhan yang menjadi sasaran kegiatan pelayanan. Kemudian yang kedua, program bimbingan dan konseling Islam harus disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan program pendidikan yang ada di sekolah, yaitu fleksibel serta dapat berkembang secara optimal. Dan yang ketiga, semua individu berhak untuk mendapatkan pelaksanaan bimbingan dan konseling Islami, dan segala keputusan yang diambil itu adalah keputusan dari para siswa. Dan yang terakhir, petugas bimbingan memiliki pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman yang memadai untuk berbagai metode bimbingan serta menggunakannya secara tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang ada pada siswa. Nah, dalam prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa penegakan dan penumbuhan kelembagaan pelayanan bimbingan konseling ini sudah mungkin dilakukan oleh konselor profesional yang tahu dan mau bekerja. Nah, ada beberapa tokoh yaitu Sutoyo yang menjelaskan beberapa prinsip yang harus dipahami oleh konselor terkait dengan bimbingan konseling Islam, yakni yang pertama ialah semua yang ada di muka bumi ialah ciptaan Allah, mulai dari tumbuhan, hewan, manusia, dan lain sebagainya itu adalah ciptaannya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki hukum atau ketentuan Allah sebagai konsekuensi dari ketentuan yang telah diciptakannya. Yang kedua adalah dalam Al-Quran manusia disebut dengan kata abdun yang berarti hamba. Implikasi kata hamba dalam proses bimbingan konseling dapat berupa anjuran bagi konselor untuk mendorong konseling agar selalu menyiapkan setiap aktivitas yang dilakukannya menjadi perilaku yang beramal ibadah. Kemudian yang ketiga ialah manusia ketika lahir telah dibekali fitrah jasmani maupun fitrah rohani. Fitrah rohani dapat berbentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, proses bimbingan konseling Islam hendaknya dapat mengembangkan keimanan individu. Yang keempat ialah dalam membimbing individu, seorang konselor harus mengembalikan kepada sumber pokok yakni Al-Quran. Dan yang kelima, bimbingan konseling Islam diberikan sesuai dengan keseimbangan yang ada pada diri individu. Keenam ialah manusia memiliki potensi untuk terus berkembang ke arah yang positif, sehingga dalam proses bimbingan konseling Islam ditujukan untuk dapat mendirikan kemampuan konseling.
Dan yang ketujuh ialah Islam mengajarkan orang yang beriman lagi beramal soleh untuk saling untuk saling menasehati dan mendekat. Oleh karena itu, proses bimbingan konseling Islam hendaknya dimaknai ibadah. Nah, dari prinsip-prinsip yang dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan konseling Islami pada dasarnya bantuan yang diberikan kepada seluruh individu yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang oleh seseorang yang berkompetensi pada bidangnya, sehingga dapat hidup secara mandiri untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.